kita ada diskusi ngobrol santai tentang heritage, tentang semuanya. Pawangnya itu tuh, Daeng Mansur, dia bisa nemenin sampai subuh biasanya ngobrolnya. Waktu zamannya pandemi, setelah pandemi ngopi malamnya rehat. Nah kemudian tahun lalu kita mulai coba bikin ngopi sore secara offline, gitu kan ya. Waktu itu kita mulai bikin kegiatan di Kota Tua, cuma seperti biasa karena acara komunitas nggak bisa rutin. Dulu itu pas pandemi karena kita dipaksa di rumah tiap hari bisa setiap Jumat malam. Diskusi ngopi malam itu minimal pesertanya 50 online dari seluruh Indonesia. Dan kita bahagia banget karena acara ngopi malam itu relatif sukses dan kita bisa bikin waktu itu sampai 40 kali ngopi malam. Pesertanya termasuk yang dari luar negeri karena ada yang dari Prancis, dari Belanda, dari dari Malaysia, dari Jepang gitu kan ya. Jadi ngopi malam sebetulnya sudah internasional, cuma seperti biasa Sunda Kelapa Heritage kalau motornya lagi sibuk acaranya berhenti dulu. Nah, kita mulai lagi hari ini. Kita mulai lagi dengan ngopi sore. Pas kita lagi bikin kita mulai inisiasi lagi, semoga ini jadi acara tahunan Tribute to Mother of Jakarta. Kenapa Tribute to Mother of Jakarta? Karena kita menganggap kawasan Sunda Kelapa itu titik nolnya Jakarta. Menara Syah Bandar itu adalah titik nol meridian Jakarta zamannya Batavia. Jadi sebelum ada Greenwich, titik nolnya dulu dibikin, nah untuk Jakarta titik nolnya di Menara Syah Bandar. Makanya kita bilang, jangan lupakan ibunya Jakarta. Ibunya Jakarta bukan Monas. Ibunya Jakarta kawasan Sunda Kelapa, gitu kan ya. Kawasan Sunda Kelapa jadi penting buat kami. Makanya hari ini kami mau mengangkat diskusi tentang kawasan Sunda Kelapa. Bukan pelabuhan Sunda Kelapa, tapi kawasannya. Kenapa bukan pelabuhan? Karena kalau pelabuhan sempit, nggak ada orang Pelindo, nggak asik. Ngomongin pelabuhan, bener nggak sih? Kalau ngomongin pelabuhan, kalau nggak ada Pelindo nggak asik kan? Iya, nggak ada Pelindo nggak asik. Masa cuma sama KSOP doang? KSOP nanti dia bilang, saya tanggung jawabnya cuma yang di air, katanya kayak gitu. Dia kan bilang kalau Pelindo kan semuanya ya daratannya ya air gitu kan. Sepakat kan? Sepakat, bener. Jadi hari ini kita mau ngobrol, ngundang Pelindo kayaknya susah gitu kan ya. Di Lala kemarin sore ada Sarasehan, Museum Bahari ngundang GM-nya Pelindo datang, gitu kan ya. Kalau kemarin udah datang, hari ini kayaknya nggak bisa datang gitu kan ya. Jadi kita ngobrol santai, tapi senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai. Kita mulai, ini sudah mulai sambil persiapan. Nah, seperti biasa di Sunda Kelapa Heritage lagi udah masuk ya. Oke, di Sunda Kelapa Heritage itu sekarang ada posisi yang namanya komisaris. Dia mantan ketuanya Sunda Kelapa Heritage, tapi dia ngaku komisarisnya Ancol. Ketawa lagi. Dia ngaku komisarisnya Ancol. Jadi kalau kita mau masuk Ancol, dia bilang butuh tiket berapa? Kan komisaris Ancol berarti kan. Nah, sambil kita nunggu persiapan, Pak Komisaris boleh ke depan untuk ngobrol, ngasih kata pembukaan. Kalau di SKH pembukaan kita bisa nunjuk siapa aja. Kali ini Pak Komisaris kita tunjuk untuk kasih kata pembukaan. Silahkan Daeng Mansur. Oh, kata Pak Norvi bukan Daeng Mansur lagi karena dia udah nggak bisa merokok jadi Habib Mansur. Silahkan Pak Habib. Bang izin Bang duduk ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kedatangan Pak Norvi, Kepala Balai Konservasi Pusat Konservasi Cagar Budaya Provinsi DKI. Ini jiwa. Makasih juga dari KSOP Pak ya. KSOP Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian dari Polsek Penjaringan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Rakyat seluruh Indonesia, mohon maaf kalau salah sebut. Kemudian Pak yang sebelah kanan sama dari KSOP, oh siap. Karang Taruna Ancol, salah satu pemegang saham dari Pelabuhan Sunda Kelapa kalau saya bilang. Kemudian teman-teman dari The Jackmania Penjaringan, apa? Pelindo. Mana? Oke, alhamdulillah dari Pelindo ada ya. Makasih banyak. Kemudian teman-teman dari Sunda Kelapa Heritage,
Jackmania. Alhamdulillah banget sore hari ini kita bisa ngadakan diskusi yang awalnya juga kurang yakin Pak, jujur, karena saya kemarin selama 1 tahun saya sakit jantung, paru-paru, sempat masuk ICU selama 15 hari, udah nggak nyangka hidup sih Bang, jujur aja, sampai jalan aja udah nggak bisa, badan udah tinggal tulang gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih umur dan selama saya sakit, selamat datang Pak GM, General Manager Pelindo Pelabuhan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. Alhamdulillah. Makasih Pak. PD Pasar Jaya yang belum ya. Jadi sekarang ini Pak, kami nggak akan mau lagi ngadain diskusi atau acara kalau nggak ada goalsnya. Karena kami bilang kita dari tahun udah 15 tahun apa 12 tahun kita bikin acara, ya bikin acara gitu aja. Kalau sekarang kita bilang acara yang kita buat harus ada goalsnya. Jadi goalsnya ini harapan kita bisa tercapai walaupun masih embrio ya di ulang tahun DKI. Harapannya ke situ Pak Norvi. Dan tadi saya udah ngomong sedikit akan ketemu nanti dengan Pak Kadis Kebudayaan untuk minta ruangan di Museum Bahari untuk bisa kami jadikan sebagai galeri Sunda Kalapa, bukan Sunda Kelapa tapi Kalapa. Yang benar yang kami pahami memang bukan Sunda Kelapa tapi Kalapa. Kalapa itu adalah bandar dalam bahasa Sunda kuno, bukan Kaluku atau kelapa kata orang Bugis. Kemarin diskusi kecil saya bilang bagaimana kita bisa mau memajukan kawasan Sunda Kelapa kalau raja-raja kecilnya masih terlalu banyak gitu Pak Norvi. Jadi kemarin jujur saya bilang sangat sulit menyatukan kawasan Sunda Kelapa untuk bisa dibikin bagus karena terbagi dalam 2 kota madya, utara barat, plus lagi Pulau Seribu. Berarti kan udah 3 kota madya nih ya, 1 kota administrasi Pulau Seribu. Jangan kata bikin 3 kota madya, 1 kota madya aja kecamatannya belum tentu kompak, gitu. Nggak mudah untuk menyatukan visi dan misi karena mungkin masing-masing punya target atau kepentingan sendiri-sendiri. Untuk itu saran kami kemarin, mungkin kita harus mengajukan usulan ke pemerintah agar kawasan kota tua ini menjadi seperti Batam. Jadi kota otorita. Kawasan otorita. Zamannya Pak Fauzi Bowo usulan itu udah pernah saya sampaikan. Jujur Pak, 2 kali saya ngobrol dengan beliau, nggak tembus. Zamannya Pak Anies sekali. Sampai hari ini belum ada realisasi. Bahkan waktu saya ngobrol itu, saya merasa bahagia karena Pak Wagub, Pak Sandiaga Uno mengirim orang berkali-kali ketemu dengan saya. Kemudian ketemu dengan beliau lagi di kawasan Kota Tua di Cafe Batavia, dan terakhir ketemu di Menteng di rumah seseorang, nggak tahu rumah siapa, dan saya bertiga. Sampai dia bilang pada waktu itu, oke Deng, kita serius ya. Ada apa-apa kontaknya ke saya, ke Pak Wagub, dia bilang. Tapi ujung-ujungnya ternyata kan beliau berlayar gitu, sampai akhirnya gagal. Nah kali ini Pak, impian kami adalah melahirkan sebuah galeri tentang kawasan Sunda Kelapa. Karena kalau teman-teman datang terakhir kemarin yang sahabat kami dosen di National Singapore University, dia lagi ngambil S3 di Inggris. Kebetulan kalau saya nggak hilap materi ininya Sunda Kelapa ya, si Irna. Luar Batang itu. Jadi pada waktu itu saya bilang, saya cerita tentang Mother of Jakarta, itu menjadi, kalau S3 tesis ya Pak ya? Iya, karena saya nggak disertasi ya. Maafin Pak karena saya nggak sekolah Pak, cuma mata-mata STM. Gitu. Jadi terakhir dia ngomong ke saya, Pak Daeng udah 6 tahun ya saya bolak-balik ke Jakarta. Saya kok belum bisa ketemu satu tempat untuk mengetahui sejarah Sunda Kelapa di masa lalu hingga hari ini. Saya nggak temuin. Saya bilang betul.
Bahkan di saat dia saya arahkan, mungkin kalau mau tahu sejarah Jakarta masuk ke MSJ, Museum Sejarah Jakarta. Dia bilang, apaan Museum Sejarah Jakarta, itu Museum Sejarah Furniture, VOC, dia bilang gitu loh. Karena isinya kan tidak sesuai dengan judul, dengan nama museumnya Pak Norvi, mohon maaf. Dan itu udah saya pribadi kritisi di zamannya Mas Ari Budiman. Jadi Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, itu udah saya kritisi habis-habisan. Saya bilang, Pak ganti nama aja ini Museum Belanda, saya bilang gitu, atau apalah. Jangan namanya Museum Sejarah Jakarta karena tidak ada isinya. Nah, itu pun kita balik lagi Pak. Mudah-mudahan hal ini bisa terwujud karena kemarin Ibu Miss Ari bilang Daeng harus riset ke Semarang dan mungkin tadi udah ngobrol Mbak Sekar, tinggal kita atur waktunya untuk kita riset ke Semarang. Sebelumnya Pak, Mbak Sekar ini udah ke Roma, ke Italia dengan uang pribadi untuk riset. Kemudian Acil, sekarang Ketua Umum Sunda Kelapa Heritage, dia ke Malaka. Jadi kami Pak kalau riset itu nggak dibiayain, uang sendiri. Kami pun sampai hari ini kebanyakan kalau beraktivitas dengan uang sendiri. Makanya kadang-kadang kami bersuara vokal ke pemerintah berani. Karena kami memang nggak pernah ngandelin bantuan dari pemerintah untuk berkegiatan. Itu yang kami lakukan waktu dulu kami di Pelabuhan Sunda Kelapa, mungkin bisa dicari jejaknya. Cukup lama kami berkarya di sana dan saya dengan Pak Abdullah nih, masih zaman orang tua beliau masih hidup, almarhum. Sampai sekarang, kemarin pun saya kritisi, saya bilang, Anda lahir dari kalangan pengusaha pelayaran rakyat. Legasi apa yang kamu tinggalin untuk bangsa ini? Enggak ada. Beliau juga mengakui ada yang enggak ada. Dulu kita pernah punya impian jorok Pak. Saya ngomong ke Pak Abdullah dan sempat waktu itu mau ikut juga. Kita akan bikin 3 kapal. 1 kapal jadi restoran, kemudian hotel, yang 1 kapal edukasi pinisi. Gitu. Tapi rencana itu berantakan di tengah jalan karena ternyata nggak semudah dibayangkan. Walaupun kita punya uang untuk bikin itu, tapi kalau kebijakan dari Pelindo, kebijakan dari macam-macam nggak memihak, nggak bisa terwujud Pak. Itu jadi buat kami, kenapa hari ini judul diskusi kita Sunda Kelapa milik siapa ya Mbak ya? Sunda Kelapa milik siapa? Gitu. Hari ini mungkin kita bedah pelan-pelan, ada dari Dinas Kebudayaan, Pak Norvi. Makasih Pak, beliau udah ngasih lihat 2 buku untuk bikin galeri, kayaknya udah memungkinkan Mbak, karena datanya udah lumayan banyak nih. Belum dari yang lain, cuma saya curang Bang, tolong scanning, tolong segala macam. Jadi beliau ngasih lihat bukunya, kerjain sekalian. Gitu. Kemarin saya dengar katanya Pelra mau bikin museum pinisi. Yang saya dengar gitu, Pelra mau bikin museum pinisi, mudah-mudahan disupport penuh nih oleh Pelindo. Mudah-mudahan, karena biar bagaimana menurut saya Pelindo punya kewajiban moral, bukan cuma bisnis ya. Karena kalau yang saya pahami nih, kalau ngomong bisnis tentang Pelabuhan Sunda Kelapa, keberadaan Pelra nggak menguntungkan buat Pelindo. Bener nggak Pak Ketum? Di sini ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Rakyat mengakui bahwa memang kalau bikin bisnis, mereka ini udah lama berhenti menjadi pengusaha kargo winsi. Berhenti lah. Hitungan bisnisnya nggak menguntungkan. Tapi karena ego, harga diri sebagai bangsa, sebagai suku Sulawesi yang mempertahankan tradisi, maka sampai hari ini masih beliau pertahankan. Lebih ke siri kalau kita bilang orang Bugis. Orang tua kita udah membangun ini, masa kita sebagai anak cucunya malah menutup bisnis perahu layar tadi. Dan perahu pinisi Pak itu udah diambang kehancuran. Minimum per tahun 2 mungkin yang hilang dari peredaran karena tenggelam atau kecelakaan. Salah satu faktor pinisi nggak bisa dibikin lagi karena illegal logging. Tapi
Tapi anehnya di saat kami riset ke Sulawesi, kok orang-orang bule pada bisa bikin kapal, Pak. Kayunya itu turun tengah malam. Saya sampai begadang tuh, itu kayu juga kayak orang ngidupin narkoba, Pak. Kayu itu turun ditarik, jadi dibongkar di tengah laut kemudian ditarik. Itu saya melihat sendiri. Sampai saya ngomong, kok ini bisa ada kayunya? Mereka cuma ketawa tuh orang-orang lokal. Ya mungkin di Jakarta juga sama tanahnya, cuma beda objeknya aja. Nah itu fakta yang kami temukan, Pak. Giliran orang lokal mau bikin pinisi, perahu dibenturkan dengan illegal logging, tapi kok orang bule bisa gitu loh, bisa bikin yang sekarang berlayar di Pulau Komodo, di Indonesia Timur lah. Itu aja Pak, mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah kata segala macam. Mudah-mudahan diskusi ini pada akhirnya mengerucut, kita bisa melahirkan sebuah ruang di museum ini yang kita nama Galeri Sunda Kelapa. Kami berharap sumbangsi dari semua teman, dari Pelindo, dari Pelra, dari Syah Bandar Sunda Kelapa, dari kita semua untuk memberikan sumbangsi apapun untuk lahirnya sebuah galeri yang bercerita tentang Sunda Kelapa, bukan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu ada pelabuhannya, ada perkampungannya, ada pasarnya, ada pergudangannya, segala macam. Mungkin Pak Norvi bisa lebih cerita lebih banyak karena beliau memang hidupnya di dunia itu, Pak ya. Saya kenal beliau dulu di UPK Kota Tua, kemudian jadi kepala UPK, kemudian ke Dinas Kebudayaan Provinsi, kemudian kembali lagi ke Kota Tua, ke Balai Konservasi, dan saya selalu memanggil beliau itu Gubernur Jenderal Kota Tua. Makasih Pak Gubernur Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Daeng Mansur. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh ngisi tempat yang di depan. Ini kayaknya kebiasaan Orde Baru dipakai ya. Kalian kan bukan orang Orde Baru, kenapa selalu duduk di belakang? Di depan dong diisi. Ini zamannya kita dulu sekolah, zamannya buku balai pustaka, kita selalu milih duduk di belakang. Itu kan ya. Nggak mau ngisi bangku yang di depan, takut ngisi bangku di depan. Tolong bangku yang... Teman-teman boleh maju ngisi bangku yang di depan. Kita nggak mulai diskusinya kalau yang di depan nggak penuh. Kursinya kurang, nanti ditambahin. Oh, Bapak Camat. Oh, terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih. Hari ini kita bersyukur banget. Luar biasa Pak Camat berkenan hadir. Walaupun undangannya mepet Pak. Terima kasih banyak mau hadir. Wah ini luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun ibunya sedikit. Oh, terima kasih sudah. Padahal tadi disenggol-senggol JMP Lindo kok nggak ada ya. Ternyata ada. Oke, kita mulai. Ini acara ngobrol santai. Sunda Kelapa Heritage kalau bikin diskusi ngobrolnya santai, nggak serius. Hari ini kita bersyukur banget. Walaupun waktunya mepet, kita berhasil mengundang Pak Norvi, Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta. Pak Norvi silakan ke depan. Pak Norvi ini luar biasa karena kemarin harusnya sampai besok itu acaranya di Bandung, tapi demi SKH merelakan untuk tadi pagi pulang dari Bandung ke kita acaranya. Terima kasih. Padahal di Bandung ngomonginnya soal anggaran loh. Di Bandung ngomongin soal anggaran malah balik ke Jakarta ketemu SKH. Luar biasa. Terima kasih buat komunitas. Silakan Pak Norvi. Kita panggil sahabat kita Daeng Abdullah, Ketua DPP Pelra. Boleh ke depan? Silakan. Daeng Abdullah, boleh panggil Daeng ya? Boleh ya. Daeng Abdullah ini lahir besar di kawasan Sunda Kelapa. Jadi keluarga pengusaha kapal. Jadi kita senang banget gitu kan ya, mau denger cerita. Satu memang dari ahlinya gitu kan ya, yang punya pengetahuannya. Yang satu adalah orang yang lahir besar di kawasan Sunda Kelapa. Nah kita mau tahu nih kayak apa, karena kalau nanyain Sunda Kelapa punya siapa, ya punya kita semua gitu kan ya. Tapi kita mau denger ceritanya sambil ngobrol santai, sambil dapat masukan. Karena Sunda Kelapa itu berada di kawasan miliknya Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Penjaringan.
Jadi nggak bisa cuma ngajakin penjaringan aja untuk mikirin Sunda Kelapa, tapi Pademangan harus dilibatkan. Makanya SKH kegiatannya lebih banyak di 2 kecamatan ini, Pademangan dan Penjaringan, karena kita lingkupnya adalah Sunda Kelapa, gitu ya. Kita mau ngobrol Pak Norvi, kita mulai dari Pak Norvi dulu karena udah siap sama presentasinya. Mas Galuh boleh dibantu presentasinya Pak Norvi. Yang mau presentasi Pak Norvi atau Pak Mas Galuh? Kalau saya milihnya yang muda ya. Saya paling kurang ajar milihnya yang muda Mas. Oke, kita akan mulai, ini diskusi santai banget. Silakan sepanjang diskusi kalau ada yang mau ditanyain gitu kan ya. Boleh ya Pak Norvi ya. Enggak kayak biasanya presentasi panjang gitu, kita boleh nanya gitu, tapi kita maunya di ngopi malam ini edisi santai. Sayangnya kita nggak nyediain kopi. Nanti Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau udah selesai di sini kita bareng-bareng ke Menara Syahbandar karena di sana udah ada warung kopi, gitu kan ya. Boleh ngerokok, boleh ngopi. Di museum nggak boleh, nggak boleh ngerokok karena takut kebakaran, karena udah pernah kebakaran. Gitu. Nah, mati lampu. Oke. Sekarang udah siap, Pak Norvi boleh cerita ini Sunda Kelapa dari dulu kini dan nanti mau kayak gimana, karena Sunda Kelapa ini kalau dari ini bisik-bisik yang udah lama dan sampai sekarang nggak kesampaian, Pelindo kan pengen bikin Sunda Kelapa jadi pelabuhan heritage nih, salah satu dari 3 pelabuhan heritage di Indonesia. Cuma udah lebih dari 5 tahun nggak kedengeran pelabuhan heritage-nya kayak apa. Nah, kawasan Sunda Kelapa ini bagian dari yang menyangga pelabuhan heritage kita. Sayangnya sebagai kawasan heritage-nya UNESCO nggak bisa masuk, gitu kan ya. Kita perlu dengar nih dari Pak Norvi, kenapa sih kita nggak bisa masuk gitu kan sebagai kawasan heritage-nya UNESCO, gitu kan? Pasti ada alasannya Pak Norvi, gitu ya. Silakan Pak Norvi, silakan bercerita. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya cerita, ini kalau boleh sih ada paparan singkat dulu ya. Jadi buat memberikan informasi kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang hadir di sini agar kita juga sama-sama bisa memahami. Nah, sebelum saya paparan itu, boleh nggak kalau saya pantun? Boleh banget. Boleh ya. Bisa pantun, tapi cakepnya yang kenceng kan gitu ya. Cakep. Cakep apa ganteng? Cakep. Oh, cakep. Kalau orang Betawi bilang cakep. Cakep, oke. Gitu ya. Cowok ya. Jalan-jalan ke pinggir pantai. Cakep. Jangan lupa mampir ke Museum Bahari. Cakep. Biar ngobrolnya makin santai, ane izin untuk berdiri. Cakep. Uang izin. Jadi kalau berdiri saya juga bisa melihat langsung dari Bapak Ibu peserta di sini. Saya yang pertama adalah alhamdulillah sebagai perwakilan dari Pemprov tidak sendiri di sini. Ternyata ada Pak Camat, ada teman saya juga kan gitu ya. Aman jadinya. Ada Pelindo. Jadi paparan ini untuk menunjukkan bahwa kawasan Sunda Kelapa sebenarnya ya. Secara garis besar memang diawali sejarah cukup panjang. Tribute to the Mother of Jakarta, saya rasa ini pas. Karena kalau terkait dengan peradaban manusia, seorang ibu saja perlu 9 bulan 10 hari kalau tidak salah mengandung untuk melahirkan seorang anak. Kawasan Sunda Kelapa untuk melahirkan sebuah kota Jakarta yang sejarahnya panjang, apalagi juga bagian mungkin dari bagian sejarah perkembangan Indonesia, itu sangat panjang. Jadi tidak salah kalau sejarahnya itu nanti ditampilkan highlight saja, hampir 400 tahun. Jadi kalau boleh dibilang ini kita bisa sama-sama pahami sebagai awal dari 500 tahun kota Jakarta. 15 Juni, ya ada yang paham ulang tahun Karang Taruna deh. Ulang tahun Jakarta tanggal berapa sih? Anak muda. Sama kata muda juga. Ayo, ulang tahun Jakarta tanggal berapa? Tinggal di Jakarta. 22 Juni di belakang. Karang Taruna anak muda. Ulang tahun Jakarta. Karang Taruna mana? Nah, Pak Camat udah ayo. Kalau benar dapat hadiah. Kalau salah pilih Pak Camat. 22 tahun
Belum lahir katanya, nggak apa-apa sih, belum tahu. Maksudnya gini, yuk teman-teman yang anak muda, kalau kita bicara Sunda Kelapa, mulai dari diri kita dulu, pahami dulu Jakarta lahir tahun berapa sih? 22 Juni 1527. Udah hampir kita 400 tahun. 27 sekarang 2027, hampir 500 tahun. Coba bayangin kalau kita mulai dari sekarang, semarak ulang tahun Jakarta yang ke-500 main di kota tua ini. Keren. Gitu ya? Karena kita bicara kota tua, bicara Sunda Kelapa, harus melibatkan dari orang wilayah dulu. Teman-teman dulu yang di wilayah yang paham. Kita memberikan pemahaman ke orang lain, keluar, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak paham, ini juga kurang pas. Oke, kita singkat saja. Nanti bagian yang lebih panjang Puang Abdullah tentunya kan gitu ya. Karena yang punya wilayah, biar nanti teman-teman yang hadir di sini Bapak dan Ibu, ketika disampaikan informasinya, nanti kalau nanyanya sama Puang Abdullah, jangan sama saya kan gitu. Saya cuma paparan aja, yang jawab Puang nanti kan gitu. Baik, izin Puang-puang deng-deng yang ada di sini. Ini singkatnya Sunda Kelapa. Sejarah panjang tadi saya sampaikan, melahirkan seorang manusia 9 bulan 10 hari. Ini melahirkan sebuah kota, peradaban sebuah kota. Sangat panjang. Coba kita mulai Sunda Kelapa. Ini dari sekitar 1513, Daeng Mansur tadi sampaikan, namanya dulu bukan Kelapa tapi Kalapa, Sunda Kalapa, karena ini bagian dari kerajaan Sunda pada masa itu. 5 tahun berikutnya, nah, dari naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, saya juga belum pernah lihat ininya, naskahnya, tapi ada bukunya tadi disampaikan. Buku itu adalah sumber informasi second information. Kalau yang pertama tentu dari naskah ini. Nah, saya baca bukunya. Nanti boleh di scan, di fotokopi. Ini bagian dari sejarah yang ada di kawasan Sunda Kalapa dan kawasan Kota Tua. Ada buku satu lagi juga terkait dengan sejarah lengkapnya Kota Tua Jakarta dan khususnya Sunda Kalapa. 1522 perjanjian Sunda Kelapa dengan Portugis. Nah, kalau boleh dikaitkan dengan rencana nanti ke depan, insya Allah kalau ibu kota pindah ke IKN, Jakarta jadi daerah khusus Jakarta, DKJ, karena kota perdagangan. Betul, 400 tahun yang lalu itu diawali perdagangan antara nah, inilah perdagangan Portugis dengan internasional aja sudah di 1522 sudah ada urusan perdagangan internasional. Perjalanan Hendrik Tulimi ini ada bukunya, ditulis sejarahnya dalam buku Adolf Hicken terkait dengan data-data yang ada di kawasan Sunda Kalapa dan daerah lain, Historical Sites of Jakarta, itu lengkap menjelaskan. Kami di pemerintahan, di kebudayaan, khususnya Pusat Konservasi Cagar Budaya, lebih kepada yang aspek-aspek untuk literatur dan ilmiah Puang. Nanti perkembangan ke depan perlu dukungan dari berbagai pihak, dari masyarakat sekitar, pemerintah wilayah, tingkat lebih tinggi ada Pelindo tadi ya, ada Perra, ada KSO. Nah, kegiatan seperti ini bagus untuk menyatukan persepsi, kesepahaman. Mau dibawa kemana Sunda Kelapa, kan gitu ya. Akhirnya ketahuan milik siapa nanti Sunda Kelapa. Kita lanjut. Ini terkait dengan data sejarahnya Sunda Kelapa. Ada Padrau, prasasti Padrau terkait dengan perdagangan yang ditandatangani Portugis dengan kerajaan Sunda pada saat itu. Oke, next. Ini lanjutannya. Tadi Bang siapa namanya? Karang Taruna. Ulang tahun Jakarta. Sengaja saya baru taruh sekarang. Soalnya kalau tahu tadi betul pasti tahu. Kalau ini baru saya tanyain tuh. Betul nggak tadi jawabannya? 22 Juni 1527. Ini titik.
yang menjadi awal kelahiran kota Jakarta sebagai ditetapkan hari lahir kota Jakarta di sini. Jejarnya panjang, 1556, 1559, boleh lanjut lagi biar kita percepat saja, nanti kita diskusi yang lebih banyak. Ini juga nanti bisa di copy, bisa di share Mbak Sekar ya, ini bisa kita bagian dari edukasi informasi kepada masyarakat, bisa diketahui oleh semua nantinya. 1618 JP Kun bikin benteng, itu yang ada di kawasan Kota Tua, memperluas benteng, ada bastion atau benteng untuk penjagaan di sekitar wilayah, sampai di dekat Museum Bahari ini di sudut ada bastion Zibuk, ada bastion Kolombo, yang titik-titiknya itu bisa ditelusuri, diteliti oleh ahli arkeolog dan juga sejarawan. Lanjut. Ini perkembangan yang lebih ke kini. 74 sekitar tahun 70-an Sunda Kelapa resmi. Ini pada masa Gubernur Ali Sadikin. Terus dikelola oleh Pelabuhan Indonesia Pelindo ya, sekitar 75. Koreksi kami kalau data ini salah, nanti saya akan tegur Mas Galuh. Mas Galuh baca lagi kan gitu, cari dokumen yang betulnya kan gitu ya. Mudah-mudahan betul, karena kita ambil data ini dari data dan dokumen yang ada. 1990 tahun 2000 ini semangat. Waktu itu saya dengan Deng Mansur, dengan Mbak Sekar, nih ketika kita di kawasan Kota Tua sama-sama bahasanya babat alas. Babat alas betul ya, karena masih suasananya banyak pedagang kaki lima, teman-temannya nyari nafkah. Kita sepakat pendekatannya persuasif, jangan sampai ada pergesekan atau pertempuran, nggak bagus. Akhirnya diberikanlah informasi-informasi yang rencana pengembangan Kota Tua nantinya. Lanjut, ini terkait dengan sekitar tahun 2000-an. Tim ahli cagar budaya melakukan kajian. Tadi disebutkan bukan hanya pelabuhan, bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa dengan kawasan yang terdekat di sekitarnya juga punya satu kesatuan historis. Karena ada satu kesatuan geografis juga di wilayah, jadi harus diteliti kaitan dengan Menara Syah Bandarnya, Museum Bahari, Pasar Heksagon, Pasar Ikan dan lain-lain. Ini yang dokumen-dokumen ini diteliti oleh ahli cagar budaya yang di kantornya di kami. Sekretariat di kami, kantor kami adalah Pusat Konservasi Cagar Budaya, untuk membuat atau mengkaji terkait dengan sebuah bangunan, situs, kawasan, dan terkait dengan area-area yang punya nilai sejarah. Ini ternyata juga di tingkat pemerintah pusat, Kemendikbud melakukan riset. Disebutkan di sana akan diarahkan atau direncanakan menjadi jalur rempah. Space Road ini sudah beberapa kali rapat, akhirnya kesepakatan di pemerintah pusat, kita akan menjadi satu kesatuan dengan pelabuhan besar yang terkait dengan jalur rempah atau perdagangan rempah. Karena Belanda, VOC, Portugis datang ke Jakarta waktu itu, Sunda Kelapa, tujuan utamanya adalah komoditi rempah, perdagangan. Jadi yang dicari adalah jalur rempah. Space Road ini ternyata satu kesatuan historis dengan pelabuhan lain. Ada di Banten, Karangantu, ada di Cirebon, ada di Ambon, ada di tempat lain, yang ternyata titik-titik itulah titik-titik singgahnya perdagangan Belanda yang masuk ke wilayah Indonesia. 2022 ini juga nanti kita diskusi. Ada rencana pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa yang diinisiasi oleh PT Pelindo. 2023 tahun ini Pelabuhan Sunda Kelapa informasinya adalah untuk melayani bongkar muat komoditi yang hanya area Nusantara, karena yang internasional sudah pindah ke Tanjung Priok. Nah, ini yang perlu titik awalnya kita bahas. Nanti dalam diskusi kita lihat nanti kemana arahnya, milik siapa, tentu milik semua. Tadi kan bilang gitu, udah sepakat ya. Nah, kita yang ke berikutnya, di sini kita bisa lihat tribute to the Mother of Jakarta.
bagus, tepat kalau memang titik ini adalah bisa dibilang titik awal lahirnya kota Jakarta. Ibunya ada di sini yang melahirkan, karena titik awalnya ada di sini. Lanjut. Ini kalau foto-foto sepintas dari atas pakai drone, ada juga yang dari menara, terlihat sebuah perkembangan peradaban area atau situs. Yang masih terlihat adalah perahu-perahu tradisional atau kapal-kapal tradisional yang melakukan bongkar muat. Waktu saya masih staf baru masuk, saya diajak keliling dengan Mansur, Mbak Sekar, keliling sini. Itu sekitar 20 tahun yang lalu kali ya. Saya udah 25 tahun lalu, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya. Ngelihat di sana, di perahu kapal itu, maaf, ada tukang panggul, kuli, ngangkat komoditi dari kapal turun, bawa kart. Ternyata di bawah dikasih satu tanda ya, kayak tongkat atau kayu ya. Naik lagi, ambil lagi. Sampai tahun kemarin saya datang juga masih. Nah, ini bagian dari semua yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, ternyata masih ada aktivitasnya. Kalau bicara lebih jauh, pernah diajukan menjadi World Heritage, khusus di Sunda Kelapa ini adalah outstanding universal value-nya adalah peristiwa yang masih ada dan berlangsung dalam suatu tempat, itu punya kelebihan, itu punya kekhususan, ada di sini, ada di Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga punya nilai positif bahwa usulan kita di 2019 untuk menjadi World Heritage ini menjadi salah satu nilai penting. Outstanding universal value itu nilai penting yang ada di dalam sebuah wilayah yang diusulkan untuk menjadi World Heritage. Lanjut. Sekarang, jadi yang tadi the past, nanti present, sekarang, dan future. Masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Nah, kita masuk ke wilayah saat ini. Sunda Kelapa dan sekitarnya menjadi kawasan berbasis wisata heritage. Banyak komunitas wisatawan akan berkunjung untuk melihat Pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah perlu ada kesepahaman tadi untuk melihat pelabuhan tradisional yang aktivitasnya tadi disampaikan dari masa lampau, hampir 400 tahun yang lalu, perdagangan sekarang juga masih ada, bongkar muat kapalnya. Namun inilah yang kita perlu diskusikan. Coba halaman berikutnya. Ini titiknya, perlu ada kesepahaman namanya stakeholder pentaholics. Jadi ada 5 yang perlu kita ajak duduk bareng, sering-sering Mbak Sekar, sering-sering Puang Abdullah, sering-sering Dewa Mansur, kita duduk bareng. Kalau bisa tidak seperti di ruangan ini. Kesannya mohon maaf, saya bukan menggurui atau mengarahkan, tapi kita berbagi pengetahuan saja. Maksud saya sekali-sekali kita sambil ngopi. Oh, Pelindo. Izin, mohon maaf Pak JM, ini Daeng memang seperti itu. Saya kenal beliau udah cukup lama, tapi nggak apa-apa juga, setuju. Kapan-kapan kita ngopi bareng. Tahun depan kita buatnya di atas kapal, Pak. Di atas kapal. Boleh ya, Daeng ya? Keren. Keren. Iya. Mumpung pemilik kapal ada di sini, Wah, kita langsung bilang. ada saudagar ya, kapal. Ini mohon maaf, saya bukannya ingin jadi riak sombong, bukan, tapi pengen cerita aja. Waktu berkunjung nyasar, bawain tas pimpinan ke Amsterdam, ternyata pimpinan di sana itu diajak rapatnya di kapal yang namanya itu kayak cruiser. Kalau kapal cruiser itu kapal yang wisata, ngobrol. Tapi di situ ada kesepakatan dilakukan antara kepala dinas pada saat itu Pak Robert Silalai dengan Mayor Rotterdam, kesepakatan untuk pengembalian koleksi sebagian untuk dikembalikan ke Indonesia, ke Jakarta. Nah, kita bayang, itu tataran tinggi deh. Kita bayangkan yuk, Puang Abdullah, kita ngobrol di kapal itu sambil keliling, melihat kawasan Sunda Kelapa dari sisi utara, sambil ngopi, sambil bahasanya tadi bahasa Jerman apa, ngudut. Nah, itu pas sama saya. Kalau Deng Mansur sudah
Bukan. Sekarang Habib karena nggak ngerokok kan gitu. Nah, gitu. Ini Pak, pemerintah pusat berarti untuk di sana tadi saya pahami sepintas ada Pelindo karena BUMN ya Pak, Pelindo. Ada Pelabuhan Rakyat. Pelayanan rakyat itu bagian dari BUMN. Bukan. Oh, bukan. Oh, jadi di sini masuknya di sini asosiasi profesi. Nah, terkait dengan komunitas nih teman-teman Karang Taruna, teman-teman SKH ada di sini. Pemerintah daerah, Pak Camat, nah, ada di sini sama saya kan gitu. Karena beliau yang di wilayah, saya yang di luar wilayah. Kita bisa duduk bareng. Akademisi, tadi disampaikan ada yang calon doktor ya, yang disertasi. Kebetulan juga Bu Irna ya, Irna pernah ketemu juga, diskusi kita, ngobrol rencana pengembangan kawasan Sunda Kelapa. Yuk, mari kita duduk bareng. Yuk, mari kita diskusi. Khususnya yang ini titiknya. Diskusinya yang diperlukan adalah di sini. Bukan lagi membahas sejarah masa lampaunya begini, dulu punya kita, dulu punya Pemprov, dulu punya Pelindo, dulu punya PR. Tidak, yuk ke depannya mau kemana? Kita bawa kemana kan gitu ya. Jadi milik siapa? Nih, intinya ada di sini. Pemerintah pusat perlu ada sinkronisasi sinergi kebijakan dengan pemerintah daerah. Diperkuat dengan penelitian, kajian dari akademisi. Didukung asosiasi profesi yang modalnya kuat, duitnya banyak, itu kan uang Abdullah. Iya, semangatnya nanti teman-teman komunitas yang ngedorong. Deng Mansur, Mbak Sekar, teman-teman Karang Taruna, komunitas Sunda Kelapa ini. Kenapa? Bukannya saya menaruh ini di bawah yang atas, bukan. Karena ini yang mendorong, nyundul ke atas, punya semangat. Teman-teman ini punya semangat. Tadi diakui kita nggak punya duit, nodong sono nggak pernah minta dari pemerintah kan gitu ya. Tapi tetap aja saya ditodong juga dari Bandung berangkat ke sini kan gitu. Ya kawan lama saya kan gitu, ketika diminta untuk hadir saya siap hadir. Tadi pagi berangkat 3 jam, tuh teman saya yang nganter sampai ibaratnya kalau film karton tuh bawa mobilnya kayak pakai baling-baling bambu. Kita ngejar jam 1 ini, udah makan di sana pasti panitia nyiapin makan kan gitu ya. Nanti kalau saya diajak makan sama Puang Abdullah di kapal kan gitu. Ini yang kita diskusikan. Yuk kita ngobrol. Di sini kita awali titik awalnya. Nanti yang lebih mendalam setuju Deng di kapal ya, sambil ngopi-ngopi. Ada Pelindo, ada KSO, ada Pak Camat kan itu ya. Kita sama-sama ngobrol. Pak, Bu, mohon maaf nih. Ketika kita di rapat, beliau Pak Camat sudah paham betul. Di rapat itu kita ngatur tutur kata, bahasa. Tapi kalau kita tadi ngobrol sambil ngudut di kapal, kita mikirin ke depan, jadi malah. Saya baca buku tentang terbentuknya suatu negara diawali dari obrolan di warung kopi. Ternyata betul. Ngapain kita rapat terus debat, berantem, perang? Orang kita aja bisa menyelesaikan masalah dengan santai. Jadi intinya adalah yuk mari kita ngopi sambil ngudut di kapal. Gitu ya Pak. Sambil bakar ikan. Kita lihat nih hasil dari diskusi 5 atau stakeholder Pentaholics tadi ini akan menjawab. Setelah kita pahami sejarah panjangnya, setelah tahu di wilayah ada siapa saja, setelah tahu masalahnya apa, mapping dulu permasalahan, cari solusinya. Nah setelah itu kita ke depan ayo sama-sama. Untuk Pemprov jangan Norvi hanya untuk memberikan informasi yang terkait dengan literasi, dokumentasi, kajian buku. Nah kalau yang wilayah ke Pemprov, ke Pak Camat aja tanyanya kan gitu. Biar yang pusing camat bukan saya. Izin Pak Camat. Baik, ini yang kita sebagai pemantik, kita diskusi, kita ngobrol santai, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menjelekan,
tapi kita mau mencari kesepahaman ke depan untuk Sunda Kelapa seperti apa. Di bagian terakhir ini saya ambil dengan terjemahan kira-kira jangan ditanyain sekarang, nanyanya nanti aja di kapal, kita ngobrol sambil ngudut kan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin puang, Beng. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Norvi, luar biasa. Presentasinya Pak Norvi tadi memantik kita, membuka wawasan kita. Jangan lihat ke belakang lagi. Ke belakang boleh dilihat sebagai bagian dasar kita untuk menata ke depan. Jadi ini rencana obrolan yang memang SKH ingin lakukan secara rutin sebetulnya. Inginnya rutin gitu kan ya. Mengajak semua pemangku kepentingan untuk mikirin sama-sama ngomongin kawasan Sunda Kelapa, nggak bisa dikerjain sendiri gitu kan ya. Nggak bisa nih nodongnya cuma Pelindo doang. Pelindo tanggung jawab dong soal Sunda Kelapa, atau KSOP tanggung jawab sendiri. Terus tahu-tahu Pelra tanggung jawab dong Sunda Kelapa, nggak bisa. Tapi kalau kita bareng-bareng mikirin Sunda Kelapa gitu kan ya, ini kayaknya bakalan berhasil. Justru kita akan bisa lebih dari zona 2 dari Taman Fathahillah sebetulnya. Kalau sekarang kan kalau ngomongin kota tua Jakarta yang bersinar zona 2 nih, yang masuk kawasan Jakarta Barat gitu kan ya. Zona 1-nya belum. Padahal di zona 1 ini turis yang datang luar biasa. Turis yang datang nggak kira-kira, nggak kaleng-kaleng turisnya. Turisnya yang datang ke zona 1 itu justru malah turis-turis yang justru perlu di-cater dengan serius. Kenapa? Dulu kita nongkrongin Pelabuhan Sunda Kelapa, 3 tahun saya tinggal di Pelabuhan Sunda Kelapa. 3 tahun saya tinggal waktu itu, 2011 sampai 2014. Sampai diusir sama Sudin Parekraf waktu itu. Kami diusir dari pelabuhan waktu itu, karena kami dapat ruangan Tourist Information Center. Akhirnya karena saya orang SKH satu-satunya yang tinggalnya di Tangerang Selatan, jaraknya jauh ke sini, makanya saya seringin di pelabuhan gitu. Walaupun katanya TIC-nya serem. Katanya ada bunyi kelontangan kalau malam-malam, katanya ada yang gerayangan gitu kan ya, tapi saya nggak peduli karena nggak pernah tahu gitu kan ya. Sebagai orang yang dulu lama tinggal di Museum Mandiri gitu kan ya, Pelabuhan Sunda Kelapa nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Nah, 3 tahun waktu itu kami mengcater turis-turis yang datang rutin tiap hari gitu kan, nangani turis-turis yang datang ke Sunda Kelapa. Turis-turis yang rutin datang ke Sunda Kelapa itu bukan turis backpacker sebetulnya. Turis-turis yang datangnya pakai bisnya tuh bis White Horse, Big Bird, mobilnya mobil dari hotel, yang harus diajak ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Datang ke Pelabuhan Sunda Kelapa, duduknya di trotoar. Begitu nyari toilet, nggak ada toilet, gitu kan pada saat itu. Bingung kita kan, gimana caranya kita punya ruangan di mana kita bisa mengcater para turis itu, karena turis yang datang nggak cuma turis datangnya di jam kerja Pak Norvi. Nah, ketika tadi Pak Norvi memantik kita, kayaknya jadi ingat lagi gitu kan ya. Ini kawasan Sunda Kelapa ini perlu dijual dengan serius. Jangan kalah dengan Pak Luhut yang pengen jualan Danau Toba, gitu kan ya. Pak Luhut serius jualan Danau Toba gitu kan ya, sampai 9 kabupaten dikumpulin untuk ngobrol bagaimana ngembangin Danau Toba. Kita orang yang tinggal dan bekerja dan mikirin Sunda Kelapa, ya harus duduk bareng ngalahin Pak Luhut dong gitu kan ya. Pak Luhut duitnya banyak, kita nggak punya banyak duit, tapi kita punya banyak sahabat. Nah, tadi udah dipantik nih Pak Norvi, kayaknya perlu nih di awal tahun Pak Daeng, kita bikin diskusi di atas kapal, karena kita udah lama nggak bikin acara di atas kapal. Effortnya gede, bikin diskusi di atas kapal, apalagi sekarang bantarannya tambah tinggi lagi effortnya. Tapi teman-teman yang kalau kita bikin acara di kapal, teman-teman SKH yang udah lama nggak nongol di Sunda Kelapa, itu bakalan nongol, bakalan rame datang, mikirin. Karena ini begitu kita publikasi acara ini, udah rame di WhatsApp grup ngomongin Sunda Kelapa mau diapain ke depan, kawasannya mau dibikin kayak apa. Teman-teman arsitek itu udah mikirin nih Sunda Kelapa ke depan mau diapain gitu kan ya. Nggak ngomongin pelabuhannya doang, tapi ngomongin kawasan. Artinya kawasannya apa? Termasuk Pademangan, Ancolnya. Karena Lodan, Japat itu adalah termasuk wilayah yang secara historis adalah wilayah tempat tinggalnya pengusaha kapal. Yang kapalnya ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kalau di luar Batang, Penjaringan, itu adalah kawasan di mana anak buah kapal.
tinggal dan mencari hiburan. Iya kan, zaman dulu hiburannya di akuarium. Ya kan, masih ingat, kalau masih ingat hiburannya dulu di akuarium. Kenapa dulu tuh sebutannya akuarium itu karena dulu itu adalah kebun binatang. Akuarium, kebun binatang plus. Ya, kebun binatang laut plus. Ada plusnya. Tahu lah ya plusnya apa gitu. Terus akhirnya akuarium dijadikan satu dengan Ragunan. Kebun binatangnya pindah ke Ragunan, hiburan malamnya tetap dulu di akuarium. Akuarium itu hiburan malam plus pasar gitu kan ya. Sampai akhirnya hiburan malamnya ditutup semua gitu kan ya, ditiadakan. Pindah ke bekasnya apa? Islamic Center. Hiburan malamnya tuh digabung di bekasnya Islamic Center. Dulu namanya apa? Bukan Kalijodo. Dia apalagi Kalijodo. Bukan Kalijodo. Rapat Tunggak gitu. Jadi kalau dengar cerita-cerita begini Daeng Abdul pasti lebih banyak tahu karena lebih banyak ceritanya boleh diceritain oleh bapaknya sebagai pengusaha kapal dan Bang Abdul sekarang juga tetap sebagai pengusaha kapal. Pengusaha kapal itu sebetulnya ini langkah sial sebetulnya. Karena warisan nggak bisa diapa-apain gitu kan ya. Warisan mesti diterusin gitu kan ya. Maunya sih berhenti jadi pengusaha kapal karena rugi. Katanya sih rugi kan jadi pengusaha kapal, banyak ruginya. Kenapa banyak ruginya? Karena udah banyak alternatif sebetulnya menggantikan pinisi. Kalau dulu kan pinisi itu jantungnya transportasi perdagangan antar pulau. Sekarang alternatifnya udah banyak banget gitu kan ya. Nah, bagaimana teman-teman di pelayaran rakyat berkontribusi dan mengembangkan, karena kan pelayaran rakyat ini nggak cuma di Jakarta nih gitu kan ya, tapi kita mau fokus di Jakarta aja. Walaupun kita juga mikirin kayak di yang di Sulawesi Selatan gitu kan ya, karena sama gitu kan ya, sama-sama punya pinisi gitu kan ya, jadi ada kaitannya. Dan seperti Pak Norvi bilang, Jakarta ini adalah titik di mana jalur rempah. Indonesia itu lagi promosi jalur rempah mau ngalahin jalur sutranya Cina. Nah, Dirjen Kebudayaan sekarang lagi giat-giatnya promosi jalur rempah. Tiap tahun ada seminar tentang jalur rempah. Minggu ini sampai minggu depan itu ada pameran jalur rempah di Museum Kebangkitan Nasional ya Pak Norvi ya. Jadi jalur rempah itu digaungkan terus. Nah, kita sebagai orang yang bakal kehilangan status ibu kota negara gitu kan, punya PR besar sebetulnya jualan wisata heritage, wisata jalur rempah. Yang titiknya di dekat kita nih, di kawasan kita sendiri. Gimana kita mau jualnya? Nah, mau jualannya semua pihak harus terlibat. Nah, sekarang mumpung ada Bang Abdul yang lahir besar di pelabuhan, gimana melihat proyeksi ke depan ini? Silakan Bang Daeng Abdul. Terima kasih atas waktunya, moderator. Novi izin Pak. Mungkin sama, judulnya saya nggak usah berpantun Pak, karena sudah diduluin. Jadi kalau saya ngulang lagi kayaknya nggak enak. Jadi saya langsung menanggapi yang terakhirnya aja Pak Novi. Izin Pak Novi. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Mungkin ini memang sudah sore sekali ya kita menjelang hari ini. Memang kalau bisa bercerita Pak, memang kalau saya ini bisa dibilang lahir dari keturunan Sulawesi Pak, khususnya Bugis, Bone, yang mana orang tua saya lahir di Kabupaten Salomeko Pak, di daerah Sulawesi Selatan. Saya ini adalah termasuk salah satu generasi yang sudah keempat Pak. Memang tantangannya pada waktu memang tidak terlalu berat, tapi mungkin kalau sekarang banyaklah perubahan-perubahan. Jadi dari buyut-buyut saya dulu itu memang alhamdulillah Pak sampai ke bawah sekarang. Kalau enggak mungkin buyut saya enggak ada, mungkin saya juga enggak bisa jadi pengusaha sampai sekarang. Jadi saya bersyukur gitu loh. Buyut saya itu memang mempunyai kapal Pak, karena waktu itu juga memang enggak semua orang itu bisa mendapatkan anugerah untuk mendapatkan kapal, karena biaya kehidupan dan masih itu kan masih banyak gitu loh. Menjelang kakek saya yang pertama itu memang kapalnya itu masih kapal layar Pak. Dan orang kakek saya, buyut saya dulu itu memang mereka bekerja sebagai pedagang dulunya. Pemilik kapal juga pedagang. Yang wilayah sana yang terdekat adalah wilayahnya NTB Pak, Bima. Dari Bima terus berjalan sampai akhirnya turunlah sampai ke kakek saya.
Akhirnya juga sama Pak, mereka bergerak terus di mana? Di dunianya, dunia perkapalan sambil berdagang. Tapi masih wilayahnya masih wilayah sekitaran Sulawesi aja, kemana-mana gitu loh. Setelah itu Pak, datanglah sampai ke kakek saya pada waktu itu, lahirlah yang namanya pemberontakan Kahar Muzakar Pak. Pada waktu itu. Pada waktu itu menurut konon ceritanya, karena saya juga bisa ngeliat sejarahnya juga dari cerita orang tua saya dulu sama rekan-rekan mereka, dari seluruh kapalnya itu Pak, dibawa semua keluarganya. Karena apa? Kalau seandainya mereka mempunyai anak laki-laki Pak, itu diwajibkan harus ikut dengan mereka. Gitu. Harus menjadi salah satu anggota mereka gitu. Jadi inisiatif pada waktu itu kakek saya waktu itu adalah membawa seluruh keluarganya, dibawa lari Pak. Kalau enggak pasti ikut pemberontakan semuanya. Pada malam-malam kebetulan memang wilayah orang tua saya itu di daerah sana itu perbukitan Pak. Itu jadi agak susah karena harus turun ke bawah barulah mendapatkan adanya dermaga kapal sedikit gitu yang dari kayu, dan mereka akhirnya lari Pak. Dengan membawa kurang lebih 52 anggota keluarga Pak, semuanya dari sepupu, paman, semuanya dibawa Pak. Dan sebagian besar juga ada juga saudara-saudara itu yang melarikan diri juga ke wilayah Sulawesi Pak pada waktu itu. Ada juga yang lari ke mana? Ke daerah Jawa, khususnya Gresik dan daerah Surabaya dan sekitarnya. Dan kebetulan Pak, keluarga saya ini yang dibawa oleh kakek saya ini, dia itu larinya ke NTB Pak. Namanya itu adalah daerah Tarujung, daerah ujungnya, daerah Tarujung di NTB. Daerah Tarujung itu Pak, sampai sekarang nih Pak, itu masih ada bekas-bekasnya. Satu kampung Pak, ini di daerah NTB, tapi pembicaraannya sini udah bahasa Sulawesi Pak. Hampir semuanya masuk kampung itu Pak, jauh dari jalan. Tapi kalau kita masuk ke dalam, itu anak kecil apa semuanya pakai bahasanya bahasa Sulawesi Pak. Nggak ada lagi dia pakai bahasa NTB. Nah dari situlah NTB itu Pak, banyaklah lahir bahwa lahir pelaut-pelaut nih Pak di sana. Karena mereka itu sudah dilatih dari dulu, memang kerjanya memang sudah di laut Pak. Nah setelah berakhir di sana Pak, akhirnya melarikan diri lagi ke Surabaya Pak. Ini semua pakai layar nih Pak, dengan layar. Dan memang orang tua saya dulu, kakek saya yang paling senior pada waktu itu, memang hanya memakai tabletnya hanya bintang aja. Ya nggak ada yang namanya peta gitu. Baca pun nggak bisa Pak. Mereka ini nggak bisa baca karena nggak punya sekolah. Tapi hanya melihat bintang-bintang yang ada di atas, sampailah mereka di Surabaya. Hanya mendapatkan ransum, setelah itu lari ke Palembang. Lari ke Palembang. Jadi akhirnya orang tua saya dulu lahirlah di Palembang. Orang tua saya yang aslinya ini orang tua saya, orang tua kandung, dan besar di Palembang. Mulailah berbisnis, dan pada waktu itu pun masih tetap Pak, kita masih tetap berdagang. Dari Palembang kita membawa kelapa ke Sunda Kalapa Pak. Saya belum ada Pak waktu itu, saya belum lahir, tapi masih tetap. Dan orang tua saya umur kurang lebih 10 tahun Pak, sudah ikut di kapal 10 tahun. Jadi tamatan sekolahnya hanya belum sampai SD Pak, belum sampai SD. Baca pun nggak bisa. Kalau saya lihat sekarang tulisannya Pak, aduh, saya kadang-kadang nih tulisannya saya hafal bener, besar-besar Pak. Karena mungkin nulisnya nggak pakai buku, mungkin pakai arang, besar semua. Ya dari situ Pak awalnya Pak. Setelah orang tua saya, kakek saya pensiun, akhirnya orang tua saya yang meneruskan. Mereka ini hanya terus Pak pakai kapal layar. Jakarta Palembang sampai bisa 40 hari Pak. Itu pun kalau ada angin, kalau nggak ada angin ya nambah Pak. Mungkin Pak Wijaya juga tahu gitu. Dengan bobot kapal yang kecil Pak. Dengan membawa kelapa, membawa kayu Pak ke Sunda Kelapa. Pada tahun 72 Pak, orang tua saya hijrah ke daerah kawasan Sunda Kelapa. Dan mulailah membuka satu perusahaan yang ada di luar Jalan Lodan. Dan setelah itu saya lahir Pak. Saya lahir di Jalan Lodan di Kampung Japat namanya, tahun 72 Pak pada waktu itu. Tahun 72 orang tua saya sudah tinggal di situ dan mempunyai kapal Pak. Kapalnya masih layar Pak, masih.
Setelah itu berkembanglah usaha Pak, karena orang tua saya sendiri yang membawa kapalnya dan dia sendiri yang berdagang. Tapi setelah ada kemajuan, dia serahkan itu kapalnya untuk dibawa oleh salah satu nakoda, dan beliau sudah mulai mengurus perdagangan yang ada di Jakarta. Dia mulai mendapatkan kelapa-kelapa ini, mulai dia kumpulkan, dia jual lah ke wilayah-wilayah yang ada di wilayah Jakarta. Jadi kalau untuk dibilang saya lahir pun sudah berbaunya Pak, sudah berbau Sunda Kelapa sebenarnya, pelabuhan dan di seluruh kawasannya gitu. Dan saya tahu persis memang saya pun main juga di daerah kawasan-kawasan ini, baik dari luar Batang maupun di Jalan Kampung Japat. Apa yang Mbak Sekar tadi bilang bahwa yang di wilayah Japat Kembang itu, Jalan Lodan, itu adalah pengusaha-pengusaha kapal. Emang rata-rata semuanya adalah pemilik kapal, Pak. Dan lebih mirisnya lagi yang dibilangkan di sini adalah ABK, dan sini adalah tempat hiburan. Luar biasa memang itu sebenarnya yang terjadi gitu loh. Dan sekarang ini Pak, saya sebenarnya dari komunitas juga, dari komunitas yang ada peduli. Dan kenapa saya ini berangkat ke asosiasi Pak? Karena saya adalah salah satu ingin memperjuangkan Pak, dari pelayanan rakyat ini sebenarnya. Tapi khususnya pinisi ya Pak ya. Dari seluruh kapal pinisi Pak, dari profesi kita ini sebenarnya, kapal pinisi itu yang terdata oleh kami Pak di seluruh Indonesia itu kurang lebih hanya ada sekitar 600 Pak. 600 kapal yang sekarang tersisa, yang ada sekarang. Karena sentra-sentranya itu kita bisa lihat adalah di Sunda Kelapa, ada lagi di Gresik, ada di Surabaya, ada di Potre, dan ada juga sedikit ada di daerah Bima. Tapi Bima itu biasa kebanyakan kapal-kapalnya itu dari Jawa semua. Kalau untuk di Sulawesi itu memang perkembangannya untuk kapal-kapal pelayanan rakyat ini lebih, apalagi di daerah NTT ya. Di daerah NTT itu wilayah timur ini lebih banyak berkembangnya sekarang kapal-kapal pariwisata. Kapal-kapal pariwisata memang dicanangkan pada kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pemerintah itu sudah mulai mendorong teman-teman pengusaha ini untuk hijrah ke kapal-kapal pariwisata. Karena dilihat memang pertahanan dari kapal-kapal pinisi yang ada sampai sekarang ini dilihat tuh tidak ada kemajuannya Pak gitu loh. Kenapa nggak ada kemajuannya? Ya mungkin apa yang dibilang tadi itu ada banyak ruginya Pak. Tapi kita nggak mau dibilang rugi Pak gitu loh. Kita nggak mau, kita punya malu, punya sirik namanya Pak. Kita nggak mau dibilang rugi, hanya tidak punya kesempatan. Ya kalau bicara Pak masalah pinisi apa yang ada sekarang ini memang luar biasa Pak, miris kita gitu loh. Tapi saya lahir dari situ Pak, saya dibesarkan dari pinisi juga, saya disekolahkan dari pinisi, dan mungkin kalau saya bisa generasikan ilmu saya kepada anak saya mungkin bisa juga, tapi apakah mencapai gitu sampai sana? Karena sampai sekarang pun dari segi pinisi Pak, dari tahun hampir 5 tahun kebelakangnya ini kita memang merosot, tidak ada pembangunan, hampir bilang tidak ada pembangunan baru untuk kapal-kapalnya. Pada tahun 2013 Pak, bulan pada itu kita dicanangkan untuk merenovasi kapal nih. Gimana nih kapal nih supaya kita canggih nih, karena 2014 pada waktu itu keluar yang namanya Undang-Undang 41 tentang illegal logging pada waktu itu. Dan permasalahan pembuatan kapal baru ini luar biasa rumitnya Pak, rumit sekali gitu, rumit dengan bahan bakunya bagaimana, ininya bagaimana, ini susah sekali. Akhirnya waktu itu kami dari asosiasi Pak mulai bekerja sama dengan Bappenas pada waktu itu. Pada Bappenas pada tahun 2014 kalau nggak salah, kita mulai mau mengubah struktur dari kapal pinisi ini menjadi kapal baja, setengah baja Pak pada waktu itu. Kita layangkan Pak, waktu itu Pak Sondi Amar adalah sebagai salah satu ketua dari perencana itu, tapi sampai sekarang belum sampai terrealisasi Pak. Ya, belum ada sampai terrealisasi, karena kami juga berpikir kalau seandainya pinisi dijadikan kapal besi, dijadikan besi bawahnya, ini regulasinya udah berbeda lagi nih gitu loh Pak. Jadi kita terbentur lagi oleh macam-macam regulasi gitu, sampai akhirnya kita pikir gampang, ternyata di luar dari itu gitu. Nah, pada tahun 2013 Pak sebelumnya, karena kita punya wacana waktu itu untuk membangkitkan semangat pembuatan kapal pinisi, saya 2013 meletakkan
meletakkan lunas pertama Pak di Kalimantan Timur, di Kutai Kertanegara, namanya di daerah Sebulu Pak. Daerah Sebulu ini di daerah Kutai Kertanegara, yang mana saya canangkan pada waktu itu. Akhirnya terbentuklah, saya bikin akhirnya perahu selesai tahun 2017 Pak. Yang saya dibilang gila Pak pada waktu itu adalah saya harus mengeluarkan dana itu sebesar 17 miliar hanya untuk pembuatan kapal Pak. Satu kapal. Karena pada waktu itu tidak ada orang yang membuat Pak, kecuali di daerah Sulawesi masih ada. Tapi itu kayunya pun semi ilegal. Saya Pak, saya coba semuanya sebagai prosedur Pak. Semuanya saya minta ini legalitasnya ada. Dari pembangunan galangannya ada. Dari pengambilan bahan bakunya, penebangan saya ambil ke logging, saya potong, saya pilah-pilah, saya bawa ke sana, semuanya legal Pak. Tidak ada satupun yang ilegal. Karena saya membuktikan apakah bisa waktu itu. Bisa Pak. Tapi apa yang terjadi? Saya harus mengocek 17 miliar. Kayu itu nggak bisa kita bayarnya, itu masalah bayarnya itu cicil Pak. Ada barang kita harus bayar, suratnya harus kita bayar semua, angkutannya harus kita bayar semua, ke sawmillnya untuk pemotongan kayu loggingnya kita harus bayar semua, tukang saya harus saya bayar juga setiap minggu. Itu luar biasa Pak. Sampai pada waktu itu saya mau give up Pak. Karena hasil yang kapal saya kelola yang ada di Sunda Kelapa Jakarta itu semuanya terkuras ke sana Pak. Saya sampai orang tua saya bilang, kamu tuh udah gila katanya. Apa sih yang kamu cari? Saya nggak bisa bicara Pak. Cuman ada beban saya gitu loh. Kenapa kalau kapal pelayan rakyat ini kok nggak bisa kita majukan lagi gitu loh? Saya nggak minta muluk-muluk pada waktu itu Pak. Saya hanya mau teman-teman bisa membuat kapal baru lagi gitu. Dengan cara polanya kayak begini, ternyata memang susah Pak. Susah sekali gitu. Banyak rintangannya, regulasinya, pemerintahan daerahnya juga punya khusus gitu. Karena kayu itu Pak, kenapa daerah Sulawesi itu atau Kalimantan itu bisa mendapatkan kayu, tapi kapalnya harus ada di situ Pak. Kalau untuk di Jakarta ya nggak mungkin bisa. Karena transportnya terlalu mahal gitu. Kan nggak mungkin kayunya Pak udah kita cutting potongan sawmill, tapi harus logging karena kita harus hitung gitu. Dan akhirnya selesai Pak. Dengan kantong yang tipis, pantat tipis Pak, semuanya habis Pak gitu loh. Tapi punya kebanggaan Pak. Saya punya kebanggaan sendiri Pak. Itu kapal jadi Pak, luar biasa. Saya bawa dari desa Sebulu sampai ke Samarinda Pak, untuk pengukuran kapal pada waktu itu. Saya ikut Pak. Waktu hujan malam tahun baru Pak. Saya tahun baru, saya harus berangkat, saya harus ada. Tanggal 1 saya lepas dari Sebulu sampai di Samarinda kurang lebih 1 malam. Akhirnya sampai Samarinda. Tapi perjuangannya memang berat Pak. Memang berat. Itulah yang terjadi sekarang. Kenapa kawan-kawan yang ada sekarang ini saya tahu kalau untuk pembuatan kapal untuk apa namanya permajaan kapal yang ada pun memang susah. Karena saya yang sudah terdata dari saya aja di asosiasi, Suma Alpinisi ini cuma ada 600 Pak. Itulah yang saya terdata, dan itu dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini sudah mulai merusut karena banyaknya kapal-kapal yang kecelakaan di tengah laut gitu, dari jumlah keselamatan. Dan ditambah lagi memang biaya kos dari kapal-kapal pinisi ini memang sangat luar biasa. Kalau hanya untuk berkecimpung di sana hanya berdasarkan saya punya kapal, saya akan kelola. Saya rasa lebih baik konsultasi kita dulu aja, mendingan gabung aja daripada jalanin sendiri gitu. Kayaknya berat banget gitu Pak. Nah di sini adalah salah satu beban moral yang mana Pak saya selalu kepengen gitu loh, karena ini adalah warisan budaya. Sampai kemarin teman-teman dari SKH juga saya cukup bangga. Coba ngeliat Google-nya, dari Google aja Pak, saya udah gemeteran, kayaknya seneng banget rasanya. Biarpun ada bermacam-macam Google, ya Allah nih akhirnya masuk juga di Google, diakui juga gitu. Itu akhirnya ada gitu. Nah untuk kedepannya saya rasa kita juga minta stakeholder khususnya Pelindo Pak, karena kawasan dari Sunda Kelapa itu sendiri Pak adalah beragaman Pak, keberagaman yang mana kita itu Sunda Kelapa adalah tempat senternya kita pada ngumpul pada waktu itu. Saya kecil Pak, dari Pelindo itu dulu
bikin layar tancap Pak. Itu kayaknya kayak luar biasa tuh Pak. Kita loncat dari pelabuhan, bikin lari kumpul semuanya. Kita jalan dari ujung lini 1 sampai dengan lini 2. Itu kayaknya semuanya bersaudara tuh. Say hello Pak, hai gitu. Tapi mungkin sekarang sudah ada perubahan sendiri karena Pelindo juga punya apa yang akan mau kita lakukan ke depan ya, mungkin demi kebersamaan kita juga. Tapi yuk kita sama-sama, maksudnya untuk memajukan kawasan dari Sunda Kelapa ini yang bilang titik nol, yang saya juga punya beban moral waktu itu di sini. Ayo kita sama-sama Pak. Saya nggak mungkin juga legislasi apa yang harus saya berikan gitu. Kayaknya kalau saya berikan sendiri saya juga nggak kuat gitu. Ya kita sama-sama legislasi yang kita buat, kita sama-sama untuk memajukan kawasan Sunda Kelapa. Saya rasa itu Pak untuk yang pembukaan saya pertama. Mungkin kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih dari lu. Ini seru banget pembahasannya. Udah pada mulai serius gitu ya. Tapi saya ingat ruangannya mau dipakai sama teman-teman Jackmania buat nobar. Jadi karena tadi Pak Novi bilang pengennya ngudut sambil ambil kopi kan ya, ngobrolnya kayaknya nanti mau perlu dipindahin ke Menara Syahbandar karena di sana ada warung kopi. Jadi biar bebas ngudutnya. Masalahnya di Museum Bahari karena udah pernah kebakaran besar nggak boleh ngudut. Itu aja masalahnya gitu. Jadi Pak Novi tadi udah melanggar aturan sebetulnya di tengah-tengah dia ngudut karena baru nyampe dari Bandung. Tapi sebelum kita tutup kayaknya perlu masukan sedikit dari Pelindo, karena dari tadi Pelindo disetil dulu gitu kan. Boleh nggak ya open mic? Karena biasanya kalau di SKH semua adalah narasumber. Kalau di depan itu cuma memantik, jadi sebaiknya nggak usah nanya tapi ngasih masukan sebetulnya, ngasih cerita. Waktunya pendek, karena pendek langsung lanjut aja gitu kayaknya. Pertanyaan dari Pelindo boleh? Saya bagian yang nodong, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novi ya. Pak Novi, ya Pak. Alhamdulillah di sini ada Pak Daim, ada Pak Camat, ada Pak Supir ini dari Bujar, dari Pak Sobek, dan semuanya itu dari kawan-kawan dan tim yang hadir. Jadi sebenarnya kemarin kita juga sempat di sini juga waktunya ya Pak Daim kemarin di sebelah kita sempat ngobrol-ngobrol gitu. Saya juga kesini tadinya mohon maaf agak terlambat juga, jadi Mbak Desi tadi ngomong-ngomong Sunda Kelapa, Jennya mana ya? Saya udah Pelindo nggak ada gitu. Saya diam aja, saya sambil makan gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan, saya pengen dengerin gitu. Nah, satu yang kedua, ini benar tadi Mbak Desi juga, Mbak Novi bilang ini ngopi, acara ngopi-ngopi. Saya lihat kopi ada. Adanya air putih gitu ya udah ini nggak apa-apa, ini betul memang harus pindah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Camat ini. Sebenarnya kita pengen mengembangkan apa nih Pak Camat, saya itu di sana itu ada jembatan di Ancol itu cuma satu gitu ya. Nanti aksesnya itu cuma satu doang. Pak Camat kita bikinkan jembatan 2 itu di sebelah sana. Yang ini Bu Aston itu loh. Aston Marina kan. Sini pojokan Ancol. Terus ini ada Marina Ancol itu ya. Itu kan jembatan cuma satu. Itu kalau sore padatnya ampun-ampunan gitu. Nah, saya tadi usul sama beliau Pak Camat yang selaku penguasa wilayah. Iya itu. Boleh nggak kita bikinkan? Itu paling panjangnya cuma 100 meter paling ya. Nggak nyampe lah gitu. Kalau misalnya 7 meter gitu kan, atau 8 meter lebarnya gitu, 7 kali 8, 800 meter kan, 1 meter persegi 5 juta gitu, udah 400 juta udah. Nah bukan, ada Pak Udara tadi kan 17 miliar, ini ambil 400 juta kan cukup gitu. Enggak, nanti ada tim banyak lah kan, di situ ada Ancol, ada Asahimas, ada kita semuanya kan banyak. Itu sebenarnya tadi yang mau saya sampaikan juga kawasan gitu. Nah kawasan juga termasuk kemarin Pak Daeng ya, kita ketemu dengan
tim yang dari UI, Pak Profesor itu siapa? Oh iya, Ya, mungkin sebenarnya ternyata ini kawasan apa namanya Museum Bahari, kemudian kita, terus kemudian sebenarnya nanti akan jadikan ini Bu Mbak Desi tadi, Pak Novi. Betul juga Pak apa namanya Pak Abdullah. Rangkaian turis ini ternyata setelah kita cek itu kan ya, memang betul yang ke Sunda Kelapa ada ya, jadi monumen nasional, Kota Tua, Sunda Kelapa, nanti ke Pulau Seribu. Nah, ini nyambung itunya. Nah, kita juga selain kapal pinisi yang Bapak punya, Pak Abdullah punya, kita juga ada Marina Batavia yang sebelah sana Bu ya. Mbak Desi, Pak Novi, itu kan bagian Sunda Kelapa itu, pelabuhan kita juga. Nah ini kalau bisa itu, nanti kita memang akan kembangkan rencana itu, sehingga nanti jalur ke Kepulauan Seribu juga bisa langsung di sini. Atau kita juga bikinkan ini apa namanya, connecting antara ini apa, Museum Bahari dengan pelabuhan. Karena sebenarnya pelabuhannya satu ini, Pak Kasah Bandarnya dulu itu adalah ini Pak, menara di situ gitu ya kan. Mestinya Museum Bahari ini bagian dari pelabuhan, bagian dari kita juga. Betul Mbak Desi. Jadi memang satu apa ya, kawasan gitu ya. Dan kemarin kalau dibilang katanya ada penguasa-penguasa kecil-kecil gitu. Enggak. Itu nanti sebenarnya kemarin kita bicara dengan Profesor Siti, iya ya. Itu nanti kita joinkan Bu, Mbak Desi, Pak Novi, apa rencana pengembangan pelabuhan Sunda Kelapa kayak apa, rencana pengembangan ini apa namanya museum seperti apa, Kota Tua dan selanjutnya. Nanti kita gabungin juga rencana pengembangan yang ada di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu. Ini jadi terintegrasi harus intinya, terintegrasi. Jadi sebenarnya saya sudah punya rencana pengembangan seperti ini loh ya. Nah ini juga punya, tapi sendiri-sendiri. Nah nanti dengan Pak Novi untuk bisa, Pak Camat selaku apa namanya penguasa wilayah lebih luas lagi ininya. Kalau ini juga kalau nggak salah Kecamatan Penjaringan yang sebelah sini, enggak masih. Nanti tetap Pak Camat dengan Pak Camat jadi ngobrol juga gitu. Nah, itu barangkali, dan kami selalu sampaikan ke Pak Abdullah, Pak kami akan tetap eksis untuk kapal pinisi. Karena kapal pinisi ini memang betul daya jual heritage itu adalah memang pinisinya itu. Tapi tadi Pak Abdullah sampaikan dulu kapalnya 600 gitu ya Pak ya. Yang sampai sekarang terdapat 600 ya. Tinggal 600 dari dulu itu 10.000 barangkali ya kan. 10 tahun yang lalu. Nah ini kan drop gitu ya. Nah tadi disampaikan juga oleh Pak Abdullah, tiap tahun ada yang kecelakaan lah. Jadi semakin lama semakin waduh. Sementara Pak Abdullah sendiri membangun kapal itu begitu susahnya gitu ya. Nah ini memang kemarin kita sempat bilang ke Pak Abdullah, alhamdulillah sudah langsung bikinkan seminar nasional itu Bu. Nah itu beliau sudah punya trik-triknya, apa-apa yang harus beliau tadi, wah ini berat banget harus dibagi-bagi ke banyak orang gitu. Nah ini Pak Abdullah mungkin sudah punya trik-triknya, sudah punya langkah-langkahnya. Kami akan tetap memfasilitasi, bahkan kami di Sunda Kelapa rencana ke depan kita akan keruk. Ke depan lagi nanti kita juga akan cruise dan kapal-kapal pel ini nanti akan pindah dari Priok ke Sunda Kelapa gitu ya. Memang ini take time karena nanti saya sampaikan ke Pak Novi juga ya Pak Zuhjar ini selaku KSOP kita punya namanya rencana induk pelabuhan master plan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai di Pak Menteri tinggal tanda tangan. Nah, cuman ini belum tanda tangan nih. Sementara rekomendasi dari Pak Gubernur udah selesai. Nah ini tinggal masuk ke Pak Menteri. Insya Allah kalau udah jalan seperti itu Pak, master plan-nya sudah ada, rencana pengembangan kita
kita siapkan untuk terintegrasi. Barangkali itu nanti kalau terlalu lama sampai besok. Terima kasih banyak. Ini catatan buat kita bahwa sudah ada rencana induk yang sudah sampai ke Menteri. Kita perlu bahas lagi. Awal tahun kita perlu bikin acara bakar ikan, ngudut dan ngopi di atas kapal. Kita ngobrol bareng, semua pemangku kepentingan diajak ngobrol lagi ya. Ya. Pelindo harusnya bisa memfasilitasi itu ya. Mbak Desi, Saya Pak. Saya ada masukan nih, kalau saya datang ke sini diundang saya nggak ngomong sama sekali, lebih baik saya nggak usah datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya hormati Pak Abdullah, Pak Norvi, Mbak Sekar dari Pelabuhan Sunda Kelapa, KSOP-nya. Beliau sering ada kegiatan di Ancol dengan saya, dengan Pak Wali juga bareng terus, kita ngopinya di sana ya Pak. Terkait dengan apa yang tadi kita sama-sama dengar dari Pak Novi maupun Pak Abdullah, sebenarnya kita cikal bakal dari Sunda Kelapa itu kalau kita melihat ke sejarah, itu tanggal 22 Juni tahun 1527 pasukan dari Demak dan Cirebon yang mengarahkan Portugis, namanya seperti itu. Kalau kita mulai sejarah, kita selalu Cirebon Pak, jadi kita sama-sama nanti. Kebetulan saya sebagai camat di Pademangan, saya lihat situasi terkini apa yang tadi disampaikan oleh Pak GM terkait dengan pengembangan Sunda Kelapa sudah masuk ke, mungkin sudah ke kementerian ya Pak, tinggal menteri. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan saya nanti saya minta nanti ke Pak Novi sebagai kepala pusat konsep konsentrasi cagar budaya agar mengerucutkan Pak, nanti dibentuk bila perlu mengajukan ke DPRD biar ada perdanya nanti konsepnya seperti apa. Karena tadi Pak Abdullah bilang kalau di DPP Perla seluruh Indonesia cuma 600 perahu kapal finisi, tapi Bapak belum melihat ke Cirebon banyak juga Pak. Di Cirebon banyak juga, di Cirebon saya tahu. Di Cirebon itu pelabuhan belakang itu yang dekat Kali Baru banyak juga, dan saya berharap juga kepada teman-teman semua, terutama Karang Taruna ini semua yang ada di sini, nanti kalau konsep itu sudah mengerucut, ada sumbangsinya mesti kapan tinggal itu. Karena di Sunda Kelapa ini tidak bisa berdiri sendiri. Ranahnya dari pemerintah pusat, ya Pak ya. Pemda ada di luar ring, tapi tidak terlepas dari itu kita harus ada kolaborasi yang benar-benar erat, ada aturannya gitu Pak. Jadi mudah-mudahan saya sebagai camat di sini saya mengalami perubahan ini, peraturan ini ada, jadi saya juga nanti bisa cerita Pak ke depan kalau saya sudah pensiun, oh ini waktu saya jadi camat saya ada terbentuk suatu keterikatan kolaborasi untuk membentuk Sunda Kelapa menjadi heritage warisan yang benar-benar bisa diandalkan. Karena saya sering banget kemarin waktu ulang tahun Jakarta aja, saya sama Pak GM, Pak Wali Kota aja ngambil topping videonya di situ. Dan saya lihat seringkali kalau saya lagi soal ke ini ke Sunda Kelapa, banyak orang yang private foto-fotonya ngambil di sana. Berarti mereka itu sudah memahami sejarah tentang kapal pinisi. Mungkin itu aja, saya juga tentu panjang lebar. Kalau terlalu panjang ibu-ibu nggak mau, kalau terlalu lebar bawa apa yang nggak mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering apa namanya ke akuarium kayaknya zaman dulu ya sama tadi Jode gitu. Soal panjang dan lebar. Terima kasih Pak. Pak Novi, kita sebelum kita karena teman-teman Jackmania udah siap-siap. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikutan karena ada warung kopi, kita punya PR promosi warung kopi yang ada. Jadi kami mengajak Anda untuk ngopi bareng sama kami di Jakarta. Gitu tanya Pak Novi, sebelum itu ya, anaknya 5 menit ya. Kita tutup dulu tuh, Pak Novi. Seperti orangnya udah siap bisa. Teman-teman Jack nggak 5 menit, 2 menit. Jack juga nih saya. Ini soalnya sini pakai Jack juga, mau bantu lah. Pak, Bu, terkait dengan Pak Camat tadi sampaikan.
3 hal penting. Yang pertama, kawasan Kota Tua Sunda Kelapa Rodus akan dijadikan satu kesatuan historikal, satu kesatuan sejarah, satu kesatuan spasial, satu kesatuan ruangan, satu kesatuan terkait dengan geografis. Jawabannya singkat Pak, di sana. Bapak Cirebon, saya keturunan Cirebon, kita sama-sama ngopi dingin. Betul ya Pak? Cirebon. Ayo kita tutup karena teman-teman Jack udah mau nonton katanya Mbak ya. Makasih. Terima kasih Pak Norvi, Daeng Abdul, Pak GM Sunda Kelapa, teman-teman bapak-bapak dari KSOP, Pak Camat Pademangan luar biasa terima kasih. Pak Lurah Penjaringan yang sudah mendukung kegiatan kita. Jadi ini acara didukung oleh Sudin Kebudayaan, Sudin Parekraf, Sudin Naker Trans Energi, Kecamatan Lurah Penjaringan, Kecamatan Pademangan juga ngebantuin, Kapolsek Penjaringan juga support kita, terima kasih banyak. Jadi stakeholder Lurah Ancol, terima kasih semua teman-teman Qatar, terima kasih. Jackmania udah siap, kami mau ngajak bapak-bapak, ibu-ibu pindah ngopi, ngudut, ngobrol santai di Menara Syah Bandar sambil nikmati hadroh dan marawis yang udah siap. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar foto bareng dulu buat barang bukti. Boleh teman-teman fotografer? Teman-teman fotografer ke depan semua ini. Yuk foto bareng di depan, barbuk ini, barbuk perlu barbuk.